Halo, Kak Febrian, Karisma Julia. Halo Kak Ozi. Kak Ozi dari Bandung nih, selamat hadir Kak. Halo Kang King Grosir 9, dari mana nih Kak? Halo Kak M Syukur, dari mana nih? Wah, ada Kolismen Seller Jatim. Oh, dari Jambi. Siap. Kak King Grosir Bogor. Halo Kak Ridwan, Pis dari Solo. Halo Kamis Group, wih Jakarta. Malam Kak Adi Mulyana. Kak Ajis Ramdhani, selamat malam Kak dari Bandung. Wah, MKM Syukur dari Sulawesi Tenggara, selamat malam Kak. Halo Kak Hanas dari Bekasi, siap Kak, selamat malam. Halo Kak Yofi, Wis dari Bandung. Halo Kak Yasa Pratiwi, wah dari Depok. Halo Kak Deden Supriyadi, Kerawang. Dari Kalimantan Utara, Kak Renata Jayanti. Halo Kak. Oh, udah rame nih. Halo, selamat malamnya. Alhamdulillah ketemu nih di training basic yang ke-14. Oh ya, perkenalkan juga saya Darta dari tim Colorisman Official. Salam kenal semuanya. Dan di sini saya juga nggak sendirian nih, karena malam ini saya akan didampingi oleh pemateri kita, yaitu Mbak Melianda. Mungkin udah pada kenal nih ya oleh Kak Melianda Seller Sukaharjo yang sudah menjadi pemenang di cara Colorisman Nasional di season 1. Dan Kak Melinda ini mendapatkan motor NMAX nih dari Colorisman. Oke, mungkin kita langsung panggilin aja kali ya, Kak Mbak Mei. Selamat malam Kak Mbak Mei. Halo Kak. Halo, selamat Halo, malam. selamat malam. Selamat malam. Kami apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Kak Darta Gimana? juga Kak baik Darta sih. juga baik. Alhamdulillah Kak sehat. Oke, Mame, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Teman-teman juga udah pada nunggu nih. Oh Siap ya, Kak boleh. Mame? Silahkan, Oh Kak. ya boleh, silakan Kak. Oke Kak Mame. Ya Oke, saya Allah, siap. persilakan kepada kami ya untuk menjelaskan materi tentang menguasai pasar offline di daerah kita ya Kak. Baik, Kak. Baik Kak. Oke siap. Hmm? Iya, mungkin. Bu. Oke, halo
Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Oke. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya kali ini akan membagikan informasi yang saya punya kepada teman-teman, saudara semuanya, sesama seller Klorisman seluruh Indonesia. Pertama kita akan belajar yang namanya jualan offline. Kenapa? Karena jualan offline itu sangat penting. Kita kan nggak mungkin kan kerjanya itu di balik layar terus, nggak mungkin kan. Kita kedepannya juga akan membuka toko ataupun seperti salon kayak gitu kan. Nah, makanya kita harus mempunyai skill di jualan offline gitu ya. Oke, lanjut Kak Dia. Oke. Nah, kenapa di sini yang namanya seperti obat nyamuk? Lah, sistem jualan itu kalau misalnya sebenarnya ada dua sistem jualan itu, yaitu dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Yang dimaksud dari sini, dari dalam keluar itu, yaitu kita menawarkan orang-orang terdekat terlebih dahulu, baru orang yang terjauh, seperti itu. Nah, kalau bisnis offline ini, kita mengajak orang-orang terdekat kita, baru orang-orang yang jauh, seperti itu. Karena apa? Orang terdekat itu kalau misalnya sudah percaya dengan produk kita, dia akan batuk nular. Misalnya itu uh, ah misalnya saudara kita udah pernah cocok gitu kan sama produk Klorisman, nah dia itu akan memberikan informasi ke orang lain kalau produk kita itu bagus gitu loh. Kan karena saya juga sudah mewujudkannya itu, maksudnya mempraktekkan itu, ternyata itu bermanfaat banget gitu bagi saya. Kalau sedangkan sistem online itu kan dari luar ke dalam. Maksudnya itu adalah orang terjauh. Kita iklan, kita bayar iklan, dan lihat itu iklan dari kita, kemungkinan adalah orang yang jauh-jauh dari kita. Itu sistem online, Kak. Nah, kalau sedangkan sistem offline itu adalah dari penjualan dari orang-orang terdalam, lalu keluar keluar untuk meluas diri atau memperluas pelanggan kita. Nggak mungkin kan kita cuma di dalam aja, seperti itu. Lanjut, Kak. Sebentar. Bentar ya. Oke, yaitu ini. Yang pertama, teknik yang akan kita lakukan untuk berjualan offline yaitu dari kita merubah status dulu. Status ya di mana kita menjadi yang awalnya cuma biasa menjadi semua akun dibisniskan. Contohnya adalah salah satu seperti WhatsApp. Dia itu harus dibisniskan terlebih dahulu. Nah, kenapa harus seperti itu? Dia juga berpengaruh. Kalau misalnya kita itu misalnya lagi sibuk ngapa, nah kalau dipakai WhatsApp bisnis itu dia langsung muncul sendiri gitu loh. Caranya pun juga sangat gampang. Jadi diusahakan bagi kalian yang belum menggunakan WhatsApp bisnis, silahkan dirubah setelah ini ya kan, karena itu sangat bermanfaat bagi kita seller dan membantu seperti itu. Oke. Lanjut Mbak Dia. Nah, cara mengaktifkan WhatsApp bisnis yaitu pertama, kita download dulu tuh WhatsApp bisnis. Lalu nomor khusus bisnis. Jadi diusahakan nomornya itu bisnis sama pribadi dipisah. Karena apa karena supaya kita juga terlihat lebih
konsisten, lalu juga stabil. Maksudnya itu nggak ada masalah pribadi dibawa ke bisnis seperti itu ya. Lalu berikutnya yaitu kalau sudah di-download tuh langsung ya masuk ke pengaturan, merubah profil, lalu merubah informasi bisnis, lalu merubah di situ kenapa juga saya rekomendasikan menggunakan WhatsApp Business karena di situ kita juga bisa ngasihkan seperti testi seperti itu, katalog ya. Katalognya itu nanti adalah foto setiap produk, lalu ada testinya, ada keterangan harganya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan tanya, Kak mau dong info produk Florisman facial foam gitu, nah kita tinggal pencet katalog, kita share tuh ke pelanggan. Otomatis pelanggan itu juga akan lihat sendiri seperti itu. Tidak perlu kita tulis facial foam adalah nih, kelamaan ya, kelamaan. Jadi diusahakan di-download WA Business lalu dikasihkan katalog seperti itu. Katalog facial foam, katalog facial wash, katalog deodoran, dan sebagainya. Jadi sekalian testi juga. Jadi jangan cuma penjelasan barang aja, produk, tapi sama testi juga seperti itu. Nah, jangan lupa kalau menggunakan WhatsApp Business, kalian juga harus ada kata sambutan nih. Jadi kalau misalnya ada yang mampir di toko kalian, kalian lagi sibuk gitu ya kan, otomatis dia langsung misalnya tes, Kak, permisi, otomatis langsung deh itu dijawab sama dari WhatsApp Business itu tadi, dari kata salam. Jadi kalau misalnya nggak ada tuh yang komplain, duh seller ini balasnya lama ya, nggak ada komplain seperti itu. Itu sih kuncinya ya. Karena kita mainnya offline, jadi otomatis kita harus standby terus gitu. Oke, lanjut Kak Dia. Nah, setelah kita mengganti WhatsApp kita menjadi dari biasa menjadi bisnis, lah tugas selanjutnya apa sih? Yang pertama kita adalah mencari data. Kenapa mencari data itu penting? Karena kita kembali lagi ke tujuan kita, kita ingin fokus ke jualan offline. Jualan offline itu kalau misalnya nggak punya data kita nggak bisa jalan gitu. Maksudnya di sini Oke, contoh aja ya, kalau saya itu biasanya mencari data itu adalah teman-teman lama saya, teman-teman SD saya, teman-teman SMK, SMP, kuliah, sama teman-teman yang sekiranya itu saya minta datanya. Misalnya saya datang ke SMK, karena tujuan kita adalah ke konsumen pria, lah saya biasanya itu ke SMK-SMK yang mayoritas ada cowok semua gitu. Saya minta data, permisi, dan nggak sebenarnya kalau mencari data ini nggak semua tempat itu maksudnya memberikan datanya, tapi ya kalau misalnya kita bisa menyampaikan dengan baik dan tepat, kemungkinan akan diberikan gitu loh. Nah, setelah mendapatkan data, apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu follow up dan bertindak. Lah kalau misalnya kita data udah punya, ya kan, data udah punya, nomor WA udah punya, ternyata aktif dan terus kita nggak follow up, percuma dong, akan sia-sia gitu loh kita mencari data gitu ya kan. Nah, kita akan langsung follow up. Lah follow up-nya itu kita menggunakan kalimat dulu. Kalimatnya itu seperti kayak permisi Kak, gitu ya. Maaf saya dari Florisman. Florisman mana gitu ya kan. Ingin menawarkan nih Kak, kalau misalnya ada keluhan, wajah bopeng, jerawat, itu bisa deh gimana deh kalian rangkum gitu ya kan. Karena kalian lebih jago juga nanti. Nah, setelah kalian follow up udah, mencari data udah, follow up udah, bertindak udah, ada pertanyaan nih, closing atau enggak closing gitu ya. Kalau saya sih biasanya kalau awal yang belum pernah menggunakan Florisman itu banyak yang nggak closing. Tapi di situ jangan pesimis gitu loh. Jadi kalian tetap optimis, alah nggak apa-apa sih. Yang kemungkinan next time mereka akan order di kita gitu loh. Nggak apa-apa, tetap follow up terus, tetap menjaga silaturahmi sama pelanggan gitu ya kan. Lalu anggap pelanggan itu jangan sebagai
bank atau apalah penghasilan kita, jangan. Anggap pelanggan itu sebagai sahabat teman kita, karena kita itu datang untuk memberikan solusi gitu loh. Kita memberikan mereka orang-orang yang butuh bantuan gimana sih biar tampil percaya diri gitu loh, ya enggak sih? Jadi itu tadi, Kak, aku udah promosi sana sini tapi sih nggak apa-apa, it's okay. Jangan pesimis tapi tetap optimis gitu loh, ya kan? Hari ini mereka nggak order, next time pasti mereka order gitu, ya kan? Lalu jangan lupa menggunakan, mohon maaf, jangan lupa selalu bikin update status. Lah, update status ini jangan langsung. Nah, update statusnya ini nanti di WA bisnis itu nanti bertahap. Kan produk kita banyak tuh, produk banyak. Lah, facial foam terus tuh. Jangan facial foam, deodoran, serum, pusing nanti pelanggannya ya. Jadi kita bertahap. Oh, hari ini facial foam. Oh, berarti facial foam, penjelasan facial foam, produk facial foam sama testi dari facial foam itu. Jadi mereka itu, oh alah produk Claudis Mani ini toh. Oh gitu ya. Jadi secara tidak langsung mereka itu juga bisa menilai dan bisa tahu perbedaan facial foam sama facial wash seperti apa gitu loh. Ya kan? Tapi sebelum ini kalian juga harus bisa memahami produk yang kalian jual gitu. Jadi kalau misalnya pas follow up atau bertindak ditanya itu kalian tahu jawabannya. Jadi kalian juga tidak salah pilih produk gitu ya. Lanjut Kak Dia. Target per hari. Nah, kenapa saya kasih info target per hari? Jadi kita kan nggak mungkin ya hidup segitu aja terus, nggak mungkin ya. Kita pasti hidup itu akan ada target. Jadi bikin target kalian satu hari itu kalian harus laku berapa sih, ya kan? Nggak mungkin kalian berjualan gitu cuma duduk manis sambil nunggu pelanggan datang gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus sistemnya yang jemput bola gitu. Jadi target biasanya saya itu target satu hari itu harus terjual sekitar 10 produk. Jadi kalian juga harus punya gitu. Bisa kalau syukur-syukur ya lebih gitu, karena jadi gimana pun caranya satu hari itu harus laku 10 produk. Kalian juga akan bisa berkembang dari situ kalau kalian punya target nih. Kalau kalian nggak punya target itu juga susah gitu ya. Target, oh hari ini saya harus laku 10. Saya hari ini harus laku COD 10 nih. Lebih ya alhamdulillah gitu. Yang penting kalian juga punya target biar lebih baik lagi. Gitu ya. Lanjut. Nah, kan tadi udah tuh apa namanya kita udah tahu tuh kita harus mengatur dari WhatsApp bisnis, lalu kita juga sudah mempunyai data, kita sudah bertindak. Nah, ini stok, ya kan? Kenapa saya bilang sini stok itu harus ada. Nah, kalau misalnya ibarat kita jualan bakso nih ya, kita jualan bakso, saya jualan bakso. Nah, saya ke promosi nih. Mari Kak, baksonya Kak. Tapi saya nggak punya baksonya, saya nggak punya bahannya. Terus apa dong yang kita jual? Mangkoknya aja. Ya enggak kan, nggak lucu ya kan. Nah, kenapa saya sarankan di sini kita tuh harus mempunyai stok. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan ke customer pun juga pede gitu. Kak, saya punya produk ini nih Kak, facial foam. Jadi gini. Oh ya Kak, tertarik. Tapi maaf Kak, produknya belum ada, nunggu seminggu. Kelamaan. Pelanggannya yang dari pertama awalan dia minat, jadi kok lama banget, cari yang lain dah gitu. Jadi di sini saya sarankan kalian harus punya yang namanya stok, ya enggak? Karena stok itu sangat penting gitu. Jadi kalian juga lebih pede untuk melakukan promosi produk yang kalian jual gitu ya. Oke Kak, lanjut.
Lanjut, Kak. Halo. Nah, kelihatannya ini baru apa namanya? Kak Dianya baru sibuk kali ya. Nah, oke. Setelah produk ini tadi, saya bilang kenapa produk itu harus ada, karena kita juga dari produk itu kita pede tuh promosi. Nah, saking kita promosi pede, kita juga harus mempelajari yang namanya public speaking. Ya, public speaking bagus bagus itu juga menentukan pelanggan itu setia sama kita gitu. Kalau misalnya kita public speakingnya asal-asalan aja gitu kan, kemungkinan ya pelanggan juga nggak nyaman gitu. Jadi cara kita untuk merangkul pelanggan itu dengan yaitu public speakingnya juga harus diperbaiki, tingkah laku kita sebagai seller juga harus diperbaiki, gitu ya. Lanjut, Kak. Yang pertama kita akan bahas tentang yang paling pertama, paling penting yaitu kenali tujuan dengan baik. Tujuannya itu maksudnya dia tuh kita tuh tujuan kita apa awal jualan itu, yaitu untuk membantu pelanggan-pelanggan kita yang di sekitar kita itu mempunyai masalah kulit wajah, masalah bau badan, mohon maaf nih ya, sama kulit hitam, wajah kusam, pokoknya masalah kulit lah ya. Nah, di sini kita harus punya tujuan itu untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan kita. Terus susun poin-poin penting yang ingin disampaikan. Nah, ini yang saya maksud itu poin-poin penting adalah kita memahami tentang produk kita. Jadi kita pas promosi ke pelanggan kita itu tahu yang mau kita jual itu apa ya. Ya contohnya itu kita poin-poinnya itu adalah di produk Florisme Serum ini. Nah, kalian tuh harus tahu manfaatnya apa, kegunaannya apa, ya kan? Terus ini SC Serum itu buat khusus wajah seperti apa, kalian harus tahu. Kalian harus mengenali poin itu. Jadi pas saat kalian menjelaskan, itu kalian juga, oh gitu ya Kak, oh gitu. Jadi mereka tuh juga tidak bingung gitu loh. Dan percaya sama kita, karena kita aja yang menjelaskan, kita yang seller yang menjelaskan aja, kita udah pede tuh. Masa mereka nggak percaya, otomatis mereka tetap percaya gitu. Kalau misalnya kita jelasinnya, oh apa ya Kak, SC Serum tuh apa ya? Gunaannya apa ya, manfaatnya apa ya, itu kemungkinan mereka juga akan bingung gitu loh. Ih, kok meragukan ya, orang sellernya aja nggak paham itu produk apa gitu, masa mereka mau percaya gitu, sulit gitu. Jadi harus di poin-poin penting yang mau disampaikan itu tolonglah dirangkum dulu sebelum kita action gitu ya. Langsung lanjut Kak, mohon maaf. Nah, persiapan alat bantu. Yang saya maksud ini adalah persiapan alat bantu, kita harus mempunyai pertama foto produk, kedua manfaat, yaitu manfaatnya itu dari sekarang itu alhamdulillah dari pusat itu sudah memberikan bantuan, yaitu setiap minggu itu atau setiap hari itu diupdate tuh satu gambar itu ada manfaat, ada bahannya, ada nomor BPOM juga, ada cara pemakaiannya lah, itu di save. Itu maksudnya alat bantu untuk promosi kita gitu. Jadi jangan diabaikan tuh.
ya kan, kayak gambar-gambar yang sudah diberikan pusat itu disimpan. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama pelanggan, ada tuh buktinya. Oh ini nih Kak produk kita, ada cara kegunaannya juga, jadi lengkap gitu. Kita tinggal baca tuh. Kalau misalnya kita nggak hafal, itu bisa baca dari katalog-katalog yang sudah ada gitu ya. Lalu alat bantu berikutnya adalah kita harus wajib mempunyai brosur. Ya, kenapa di sini saya bilang harus mempunyai brosur? Karena kalau misalnya eh, jadi brosur itu kalau misalnya kita cuma memberikan kita cuma nggak mungkin beli, ya kan? Nggak mungkin beli. Nah, meninggalkan yaitu kartu nama gitu. Bisa kartu nama, bisa brosur ya. Seperti adalah nama kita, ada kontak kita gitu. Nah, lalu yang berikutnya yaitu kuasai dan cintai produk dengan berlatih terus-menerus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena emang kita harus memahami, kita harus lanjut. Kalau misalnya kita sudah, kenapa saya wajibkan kita harus mencintai, kita harus memahami, menguasai produk yang kita jual, itu menurut saya itu enjoy kita juga, kayak nggak ada beban gitu loh, nggak ada beban untuk apa ya, untuk melakukan itu semua gitu. Kalau misalnya kita udah nggak cinta, kita udah nggak seret gitu loh sama produk yang kita jual, itu pun akan susah, berat di hati itu, berat benar. Karena apapun yang dari hati akan turun ke hati juga. Itu prinsip saya dari dulu ya. Jadi cintai kegiatanmu, cintai produk yang kamu jual, cintai pekerjaan kalian, ya kan? Karena dengan seperti itu kalian bisa berkembang sendiri. Ide-ide itu akan muncul sendiri. Kalau terpaksa, tertekan, itu nggak mungkin kita mengembangkan diri kita tuh nggak mungkin. Jadi enjoy lah, yang penting enjoy itu tadi ya, enjoy dan berlatih terus menerus gitu. Oke Kak, lanjut. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah kita harus, yang kelima ini poin penting, perhatikan aspek nonverbal. Kenapa saya bilang ini penting? Karena kita itu uh, kita itu kan walaupun offline, tapi setidaknya kita itu juga akan berkomunikasi melewat media sosial. Lah, media sosial ini kalau misalnya kita itu tidak mempelajari yang namanya titik, tanda, koma, itu juga akan ada something gitu loh, akan ada yang menimbulkan nggak nyaman gitu. Jadi jangan sampai kita juga gitu kalau misalnya kita kasih emoticon yang happy gitu kan. Coba deh kalau misalnya kita salah ngasih emoticon marah, kan juga nggak nyaman. Kenapa kok emoticonnya marah, padahal kan baik-baik aja gitu loh ya. Lalu setelah itu kita juga ada yang namanya, kalau misalnya sudah tahu itu semua aspek-aspeknya sudah kita pelajari, yaitu kita tinggal bertindak ya, tampil lebih baik gitu. Jangan lupa dan jangan malu untuk mengasah diri kita, kemampuan kita sampai mana sih gitu ya kan. Kalau misalnya kita kurang paham tapi kita udah niat nih jualan bisnis ini, nah kalian itu butuh support, bisa tuh saling berbagi gitu ya kan, saling
langsung tanya aja gitu sama lebih, maksudnya lebih lama lah ya, lebih lama udah jualan itu bisa deh tanya gitu. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama tampil, jadi kalian juga harus mempunyai ciri khas sendiri gitu ya, seperti itu. Lanjut Mbak Dia, ke itu aja sih, ke apa namanya paling bawah Mbak, lanjut aja yang itu Mbak, kunci sukses di masa pandemi. Di kunci sukses masa pandemi ini. Nah, ini dia. Ini tolong difahami ya, kunci sukses di masa pandemi yaitu kita pertama adalah harus inovasi. Kedua, kita harus adaptasi. Ketiga, kita harus kolaborasi. Kenapa seperti itu? Kita harus nggak mungkin di masa pandemi itu orang itu ekonominya, mohon maaf ya, naik turun, baru belum stabil lah istilahnya. Apalagi di daerah Solo ini emang banyak yang zona merah, jadi kita itu harus inovasi. Kita harus kreatif. Gimana sih caranya biar kita juga mendapatkan cuan gitu ya kan, kita juga sehat gitu, kita jadi harus inovasi. Inovasinya itu dari kita memahami semua produk-produk yang kita jual ya. Inovasinya kita harus perbanyak data karena kita di sini kita membahas sistem offline. Nah, adaptasi, jadi gini, jadi kita adaptasi kan, kita jangan parno, aduh aku takut nih COD sana sini ketemu orang, nanti kalau gimana ya, janganlah seperti itu. Kalian harus beradaptasi. Anggap aja deh ini apa namanya, bismillah lah, kita membantu orang lain. Itu niat saya dari awal, itu saya berjualan clothesman, saya bisnis ini, saya ingin membantu orang lain. Jadi walaupun kondisinya, walaupun apapun zona merah atau apa, itu saya lillahi ta'ala, bismillah lah, karena kita kalau nggak seperti itu kita juga akan tertekan. Aduh gimana ya, aduh pandemi, gimana nih ekonominya gini-gini. Jangan selalu itu. Kalian itu sama, kalau mikir seperti itu kalian berarti pesimis, tetap optimis dan selalu bersahabat dengan semua keadaan gitu ya kan. Lagi musim hujan ya kalian beradaptasi, udah nggak apa-apa, terima aja gitu loh. Nah, lalu yang ketiga adalah kolaborasi. Yang di sini saya maksud ini kalian tidak bisa bekerja sendiri. Oke, jadi kita namanya wirausaha ataupun usaha apapun, kita nggak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Itu bingung, nggak ada masukan sana, nggak ada masukan sini, bingung. Jadi kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak untuk memulihkan sektor perekonomian kita. Jadi kita juga ada masukan nih. Kenapa harus ada yang namanya perkumpulan wirausaha? Harus ada perkumpulan wirausaha karena di situ kita saling support, saling berbagi ilmu gitu ya kan, saling, kalau misalnya bekerja sama itu nanti bisa ada stand, ada apa namanya seminar atau apa, kita juga bisa buka stand di situ gitu. Buka standnya itu kita bisa paronan atau gimana, jadi kerjasama. Jadi sama seller itu juga harus baik gitu loh. Jangan anggap seller itu musuh gitu. Kalau semakin kalian anggap seller itu musuh, itu semakin ibarat kalian tuh setiap hari bawa beban berat, itu gak enjoy gitu. Jadi udah deh, mulai beradaptasi dan mulai membuka diri untuk seller-seller yang lain gitu ya kan, saling berbagi gitu, saling bekerja sama, karena itu nggak ada ruginya gitu kita bekerja sama dengan orang lain gitu kan. Lalu kita juga itu dari lingkup apa namanya, lingkup seller ya. Untuk lingkup luar kita yaitu bekerja sama dengan artis-artis. Mohon maaf ini bukan artis ya, tepatnya selebgram ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena sekarang itu semenjak pandemi ini begitu pesatnya apa namanya teknologi ya kan, informasi di luar sana ya, seperti TikTok lah, Instagram lah gitu lah, kita manfaatkan. Dari situ juga banyak selebgram yang muncul. Nah, kita bekerja sama tuh sama selebgram yang ada di wilayah kita. Ya, karena itu juga berpengaruh. Otomatis kalau misalnya selebgram di daerah kita itu kebanyakan kan orang sekitar kan.
Nah, itu kalian manfaatkan gitu. Itu apa namanya? Membantu kalian. Oh, ini ya di daerah saya ternyata ada nih colorisman gitu. Jadi dari situlah nggak mungkin kita akan jalan di tempat, nggak mungkin kita akan menjemput bola seperti itu, bekerja sama dengan orang lain. Itu sih. Terus terapkan 3G, yaitu garcep, gerak cepat. Gerak dari sekarang, jangan mager. Mager tuh boleh, tapi ya kalau bisa, kalau masih diberikan kesehatan, ya udah ayo langsung deh gercep gitu ya, gerak kecepat, itu gerak bersama. Nah, kenapa gerak bersama itu adalah untuk kita ada masalah, ada yang ngasih solusi. Terus ada yang terakhir, ada gaspol, garap semua peluang cuan, ya semua. Jadi kalau misalnya ada peluang tuh ambil, jangan ditunggu gitu. Jadi jangan suka menunggu, langsung aja deh gaspol aja terus. Itu sih kunci saya di masa pandemi ini. Jadi tetap, jadi emang offline ini emang luar biasa, memang luar biasa karena dari fisik sama pikiran, karena kita harus mengolah toko itu emang langsung ketemu. Jadi ya itu, kita harus benar-benar inovasinya harus kuat gitu sih, biar toko kita juga banyak yang datang gitu. Jadi kalau misalnya kita besok offline udah jalan ya kan, baru deh belajar online. Nah, kita saat kita udah buka toko ya kan, kita tuh udah punya fondasi. Mbak, tokonya di mana? Oh, Kak, foto tokonya di sana. Oh, ya udah, tak ke toko sekalian main gitu loh. Jadi gitu. Jadi gitu sih. Jadi itu tadi, offline itu emang luar biasa. Jadi kalian harus tetap semangat deh. Kalau misalnya ada apa-apa, bisa tanya langsung gitu sama saya atau sama yang lain boleh. Gitu sih. Itu aja sih Mbak Dia, sudah cukup materinya. Nanti tinggal sesi buka tanya jawab ya. Tahu. Sudah Kak Darta, silakan. Suaranya belum. Suaranya. Suara. Oh, maaf. Nah. Ya, oke. Terima kasih Mami untuk penjelasan dan materi yang telah disampaikan ya. Siap. Semoga banyak belajar nih teman-teman seller cuma Mami. Mungkin kita langsung buka sesi pertanyaan Mami ya. Boleh, silakan Kak. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung nih di kolom komentar. Insya Allah langsung dijawab sama Mami. Caranya kayak gimana? Oke Mami. Silakan. Oke, bisa langsung beri pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, Kak, dari Aziz Ramdhani. Kak, pernah nggak ada yang berhenti order karena nggak cocok sama produk Clorisman? Itu menanganinya seperti apa, Kak? Pastinya pernah Kak, pastinya pernah. Nah, kalau saya itu tipe kali itu setiap bulan itu saya cat ulang. Setiap bulan sih, terkadang ya 2 minggu sekali, seminggu 2 minggu minimal lah ya.
2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali saya tanyakan kabar mereka gitu. Kenapa kok nggak muncul lagi gitu loh, istilahnya kok nggak perawatan lagi gitu. Mereka bilang kayaknya nggak cocok gitu. Saya tanya dulu, yang nggak cocok produknya apa kak gitu kan. Nah ternyata yang nggak cocok itu ada salah satu produk. Nah kita kan vessel foam itu, yang vessel boss itu ya contohnya. Nah, kita tawarkan vessel foam. Coba deh Kak pakai vessel foam Kak gitu. Karena manfaatnya juga gini 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 Kak gitu. Misalnya khusus wajah berminyak, sensitif gitu kan. Terus ada nyangka lagi, nanti nggak cocok gimana Mbak gitu. Insya Allah deh Kak, saya doain dari sini cocok. Oh gitu. Jadi sebelum customer beli itu kalian doa dulu gitu. Ya Allah semoga customer saya cocok gitu. Tapi kebanyakan itu alhamdulillah misalnya bos nggak cocok, facial foam cocok. Jadi kan kita ada 2 produk tuh sabun. Jadi nggak usah khawatir. Tetap tawarin aja. Kalau misalnya nggak mau, tetap nggak mau, ya udah nggak usah dipaksa. Tapi kita tetap follow up. Follow upnya itu seperti kita share misalnya kita share ada promo-promo apa nih. Nah kita share Nanti bakalnya next time dia juga akan order lagi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau baru pelanggan awal pakai WOS, tawarin ke facial foam. Kalau misalnya facial foam nggak cocok, udah nggak apa-apa. Kita sudah jelasin ini penyebabnya ini. Kemungkinan sama mereka ditampung dulu, gitu ya. Kemungkinan sama mereka ditampung dulu. Nah, kita jangan marah kalau misalnya mereka nggak order, nggak apa-apa. Jangan kita terus follow up aja, gitu. Saya pengalaman sih gitu sih. Kalau mereka nggak cocok di bos, saya tawarkan di foam. Dan alhamdulillah kebanyakan cocok gitu. Kalau misalnya memang benar nggak cocok, kemungkinan nggak cocok di cuannya kali ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah bingung, nggak usah galau. Aduh, pelangganku hilang satu, nggak usah. Karena hilang satu tumbuh 1.000. Tetap optimis. Oke, Oke, jadi gitu sih Kak Aziz. divalidasi dulu kami ya, lalu ditawarkan produk yang lain ya. Ya, gitu. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi. Masih malu-malu kayak kami untuk bertanya. Silakan. Coba yang ingin bertanya bisa langsung klik di kolom komentar nih. Bame akan langsung jawab pertanyaannya kok. Berarti sering ya kami sering ada yang berhenti order gara-gara produk nggak cocok kayak gitu ya. Sering sih Kak, tapi ya itu karena mungkin mereka kan juga dari pola makannya. Jadi kita tanyakan dulu tuh, mereka nggak cocoknya karena apa gitu ya kan. Pola makannya bagaimana, kebersihannya bagaimana. Nah kita tanyakan juga. Jadi karakteristik kulit juga itu sangat berpengaruh juga ya kami ya. Kemarin itu sempat kena debu banyak kan gitu. Jadi banyak faktor yang membuat itu produk nggak cocok gitu. Jadi itu Oke, Mami. Kadia? Halo Kadia. Wah kayaknya sinyal Mbak Mei hilang nih, jadi kita tunggu aja.
Untuk yang bertanya, coba bisa tanyakan dulu nih, dikumpulin di kolom komentar. Jadi nanti setelah kami sudah aktif, oke, sudah aktif lagi kami. Halo kami. Halo Kak, mohon maaf. Tadi ada gangguan sinyal. Oke, nggak apa-apa kami. Ada pertanyaan lagi nih kami dari KPB Nurdiansa. Katanya, Kak, saya mau tanya langkah awal untuk konsisten di jualan offline. Soalnya kan saya baru, Kak. Oh, cara jualan untuk konsisten di jualan offline nih, Kak. Maaf, tunggu sebentar ya, Kakak. Karena mungkin sinyal kami juga agak kurang bagus di sana. Aduh. Oke, Halo Kak, bisa Kak. langsung dijawab. Halo. Halo, Kak, ya. Mohon maaf ya Kak ya. Sini Siap, agak Kak, nggak gerimis apa-apa. jadinya sinyalnya susah. Duh. Siap, Kak. Ada pertanyaan dari Kak Feby Nurdiansa nih kami. Katanya, Kak, saya mau tanya langkah awal untuk konsisten di jualan offline tuh kayak gimana? Soalnya kan masih baru, Kak. Sedang gangguan nih kaminya. Ditunggu sebentar ya, Kak. Oke, yang lain yang ingin bertanya. Oke, yang lain yang ingin bertanya bisa ditanyakan dulu di kolom komentar. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, Kak. Kak Dia mungkin bisa dikonek. Halo Kak, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Kak. Siap. Mungkin bisa Kita langsung buka. dijawab, Kak. Sudah bisa, Kak? Bisa Kak. Oke, Kak bisa mau langsung dijawab, eh, Kak. oke baik Kak. Kak, saya, Halo Kak, Kak. saya, hmm, Mm-mm. Oke, halo Kak Feby. Oke, saya jawab ya. Untuk konsisten jualan itu kita itu harus pertama itu menentukan tujuan kita. Kita tujuan gabung di Klorispan untuk apa sih? Nah, kita kan sudah bertujuan tuh untuk membantu para cowok-cowok untuk tampil lebih percaya diri ya kan. Nah, dari situlah kita udah enjoy aja gitu. Karena dari awal juga saya tujuannya berjualan sabun ini, ya kan, maksudnya jualan gabung di Klorisman itu adalah dia memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama dari keekonomian kita, dari cuannya dan bisa membantu para cowok-cowok di luar sana bisa tampil lebih percaya diri gitu. Jadi dari situ aja sih Kak. Jadi rubah mindset gitu. Walaupun kalau misalnya kalian udah enjoy gitu, keuntungan apapun yang kita dapatkan itu nggak mungkin deh kalian pikirkan gitu. Maksudnya juga tetap difikirkan, tapi next time juga bakal ada perubahan gitu. Soalnya awalnya juga saya cuma modal sedikit gitu ya kan. Otomatis kalau modal sedikit, mohon maaf, keuntungan juga agak sedikit ya kan. Nah, di situ juga saya yaudah deh nggak apa-apa, namanya juga usaha. Mungkin dari nol, usaha kan dari nol tuh, nggak ada yang langsung boost gitu, nggak ada. Saya nikmatin, enjoy gitu ya kan. Jadi
itu sih, karena tujuan saya itu jualan ini, saya ingin membantu orang-orang di luar sana yang mempunyai wajah yang bermasalah dan tidak tampil percaya diri gitu. Saya cuma itu sih niat saya. Jadi dari situlah kita udah konsisten tuh sama jualan kita gitu. Gitu sih Kak Feby. Silahkan kalau mau disanggah. Oke, jadi harus konsisten ya Kak. Iya, benar Intinya harus konsisten gitu. dan istiqomah mungkin Kak. Iya, yes, benar. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Ajis Ramdhani lagi nih Kak. Untuk mencari data dari calon buyer di saat pandemi gini, gimana ya? Apa harus minta nomor ke counter-counter HP, kode pulsa, atau dan lain-lain? Untuk mencari datanya nih Kak mungkin. Mungkin kan Kalau agak sulit. kalau misalnya punya kenalan kalau misalnya punya kenalan yang punya konter HP, jualan pulsa, silahkan. Kalau punya kenalan gitu ya. Kalau misalnya nggak punya kenalan, gimana sih Kak cari datanya? Yaitu kita kan pertama itu kita juga apa namanya? eh misal kalau saya kan lulusan dari SMK 3 lah ya. Nah, di situ kita kan otomatis dari SMK itu punya kenalan tuh dari gurunya, ya kan dari stafnya. Nah, kita minta tolong. Kita minta tolong untuk minta datanya. Kalau ditanya buat apa nih Mel? Ini Bu, saya mau nawarin produk ganteng gitu, biar anak-anak yang di sini tuh bisa tampil lebih percaya diri deh Bu gitu. Jadi itu sih kalau saya gitu. Kalau saya jadi saya memperbanyak data dari sekolah-sekolahan, dari kuliah-kuliahan. Jadi itu sih. Gak mungkin kalau misalnya kita udah deket tuh sama uh, beberapa orang, gak mungkin gak dikasih. Oke deh Mel, nih nomornya nih. Karena yang penting amanah ya Mel, ya Bu, siap gitu. Otomatis kan mereka juga paham gitu. Kalau deh Bu, amanah saya cuma mau menawarkan ini Bu, gak menawarkan yang lain gitu. Gitu. Otomatis orang lain yang kita kan izin dulu tuh. Otomatis orang yang kita izinkan, kita minta izin itu otomatis mereka juga penasaran. Ini produk apa sih yang kamu jual Mel? Gitu juga. Wah, hilang sinyal lagi kayak nih. Maaf Kak, ada suaranya ya Kak? Enggak Kak, aman. Kak. Halo Kak, terdengar Kak? Oke. Ya, oke. Jadi penawarannya mulai dari penawaran langsung ya, kayak tawarin ke orang-orang Gimana Kak terdekat. Aziz? Mungkin Kak Aziz sudah terjawab nih pertanyaannya Kak. Gak apa-apa, disanggah itu malah asik kok. Kelihatan ya lebih dari sini ya, kelihatan kan mau hujan. Oke, sudah terjawab nih. Mungkin ada pertanyaan lagi selanjutnya. Oke, dari Katendra Ardianto nih kami public speaking itu apa sih? Dan cara kita public speaking yang benar dan tepat sasarannya itu seperti apa? Oke, kami bisa langsung dijawab. Oke. Halo Mas Tendra. Udah lama gak jumpa ya. Oke. Kak Tendra. Public speaking. Apa sih public speaking itu? Public speaking itu adalah kita mengolah cara bicara kita. Enggak cuma cara bicara dari
komunikasi dan tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain. Karena kalau misalnya jualan offline itu harus jualan offline, ya benar sih, jualan offline itu harus menata itu semua dari ucapannya, dari cara bicaranya, dari pola kata yang kita keluarkan supaya gimana sih pelanggan kita itu tidak tersinggung saat kata-kata kita, gimana sih pelanggan kita nyaman kepada kita. Nah, kita itu sebelum mengeluarkan publicity yang baik dan benar, itu kita harus punya yang namanya skill jual. Nah, kalau misalnya kita kan jualnya itu kosmetik ya kan, kita tuh sudah paham pasti kosmetik itu yang kita jual fungsinya tuh apa. Nah, setelah kita paham, otomatis udah lancar aja tuh. Oh, ini Kak, kondisimen SC Serum itu kayak gini Kak, fungsinya kayak gini. Ada juga loh Kak BPOM-nya, ada juga testingnya Kak, banyak yang cocok gitu. Jadi itu sebelum kita menjelaskan, sebelum kita berbicara ke pelanggan kita kuasai dulu produk yang kita jual. Otomatis kalau misal kita sudah sudah paham gitu, ya gampang aja gitu. Oh, facial foam ini Kak, bedanya facial foam sama facial fuzz ini Kak, gitu. Jadi kalau misalnya kita belum paham sama produk yang kita jual, itu juga susah Kak untuk menjelaskan gitu. Jadi kita pahami dulu produk kita. Itu sih. Jadi kita juga, misalnya mereka punya keluhan, Kak, saya punya keluhan wajah jerawat nih. Nah, kita jelasin, Kak, kalau produk wajah jerawat kita menggunakan produk ini Kak. Kita juga ada paket akne Kak, gitu kan. Jadi kita kalau misalnya sudah paham dengan produk itu, gampang aja gitu mengalir gitu. Jadi tepat. Jadi kita juga pertama kita tidak memberikan salah produk. Gitu. Yang paling penting itu kita tidak salah produk gitu. Karena kita sudah paham akan produk yang kita jual. Gitu. Oke, Mas. Oke. Kak Tendra sudah terjawab nih pertanyaannya. Silakan Kak Tendra, kalau misalnya mau disanggah, boleh. Mau ditambahkan juga boleh. Kak Tendra, mungkin tuh. Oke. Oke, siap. Oke, mungkin next lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Agus Budiman. Kak, kurang pede nih nawarin konsumen langsung tatap muka. Solusinya bagaimana ya Kak supaya pede gitu? Apakah ada triknya gitu Kak? Kurang percaya diri Kak. Berarti kalau nggak pede, jualannya online dong. Nggak ketemu dengan pelanggan. Jadi jualan offline itu kita harus pede dulu gitu. Lagian ngapain sih kamu nggak pede? Orang produk kita adalah produk bagus loh. Produk bagus, produk aman, dan banyak yang udah mencoba dan itu pada cocok gitu. Apa yang membuat kamu nggak pede? Nah, juga pedenya kalau misalnya langsung kita dapat cuan banyak kan, gitu kan Kak Agus. Jadi nggak usah nggak pede. Jadi harus pede gitu ya kan, karena produk yang kita jual adalah produk yang aman, produk yang dia itu tidak abal-abal gitu. Kenapa saya selalu bilang seperti itu? Karena ya saya udah pernah sempat belajar sama ahlinya tentang produk ini, produk Floris Bank. Alhamdulillah produk kita tuh aman, jadi nggak usah khawatir, tenang. Yang penting kamu itu fokus Kak. Yang penting dari awal, bismillah, saya jualan ini niat saya untuk membantu orang lain. Ya udah, dengan seperti itu kamu pede aja, lancar. Setelah udah niat, ya kan, kalau itu sebenarnya jadi niat. Kalau sudah niat, baru deh kamu pelajari produk-produknya satu persatu. Setelah itu deh kamu pede. Kakak, maaf ya, terkadang orang yang nggak pede itu karena kita belum paham dulu sama produk yang kita jual. Kalau sudah paham, itu mungkin dia, oh ini Kak, kita juga ada bahan bicara gitu. Jadi kita nggak salah omong gitu ya kan. Gitu sih Kak Agus, jadi lebih pede aja, nggak usah nggak pede gitu. Produk kita adalah produk yang bagus, bukan produk-produk abal-abal ya.
bukan produk apa yang baik, ini adalah produk yang bagus. Buktinya kalau nggak bagus, Mas Hendra bisa dapat 1 miliar tuh. Iya nggak sih? Jadi tetap pede aja, optimis. Ya, optimis. Jadi itu tuh kuncinya. Kalau nggak pede, nggak action, kapan gitu, ya kan? Udah dari sekarang nggak ada yang namanya nggak pede. Kak, sama saya pede saya tadi ada saya. Oke, jadi gitu sih Mas Agus, tetap apa namanya, nggak apa-apa, tetap optimis, gak usah gak pede. Kamu pede aja, karena produk yang kamu jual adalah produk yang bagus, bukan produk yang paling baik. Ya, itu sih. Oke, lanjut Kak. Kak Agus Budiman, mudah-mudahan terjawab ya Kak. Jadi harus yakin dulu nih Kak dan percaya diri. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Iya benar, karena produknya bagus. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Tampuras Sedek, Kak Tampuras. Kak, selama jualan offline pernah kasih diskon atau cashback gak buat yang beli banyak? Oh gitu. Kalau biasanya saya itu kasih di daerah Solo Raya, ya kan? Kalau saya kasih Solo Raya itu misalnya dia beli banyak. Kalau misalnya beli 3 gitu, otomatis kita kasih free ongkir. Kenapa? Karena sesama wilayah itu kan kita itu cuma biayanya 7.000, 8.000. Kita nggak kasih free ongkir aja. Tapi sebelum kalian kasih free ongkir, kalian harus bekerja sama dengan apa namanya ekspedisi. Jadi kalau kalian sudah bekerja sama dengan ekspedisi, otomatis kalian mendapatkan misalnya diskon lah istilahnya kayak gitu ya kan. Nah itu kalian pelayani, oh gini aja Kak, apa namanya, kalau misalnya mau lebih hemat, bisa nih kita antar sampai rumah, tapi free ongkir Kak gitu, ditawarkan dengan seperti itu menggunakan jasa gitu ya kan. Kalau misalnya saya pernah kasih apa namanya, bukan diskon sih ya, tapi itu tadi tawaran kalau misalnya lebih banyak saya kasih free ongkir. Kalau misalnya free ongkir itu sesama Solo Raya itu nggak masalah. Kalau misalnya luar pulau atau luar provinsi biasanya saya diskon. Misalnya saya dapat dari apa namanya, dari ekspedisi itu dapat diskon 10%, ya itu 10%-nya bukan buat saya tapi dari untuk pelanggan. Kalau beli bensinnya itu sih Kak. Kalau misalnya 55 jadi 50, mohon maaf ya Kak, bensin juga kita juga hitung-hitung, jadi nggak bisa tetap harga 55 ya tetap 55. Yang penting servis kita bagus, kita apa namanya, cara ngomong kita bagus, kita sopan, kita juga respon terus gitu kan, dia punya keluhan apa, kita apa namanya, kita ikuti alurnya dia, otomatis pelanggan itu nggak ada yang namanya diskon dong gitu, nggak ada, karena kebanyakan rata-rata cowok itu perkewu, bukan apa ya namanya, sungkan mereka mau diskon dong gitu, kelihatannya enggak kan, kebanyakan seperti itu. Karena apa namanya kok udah banyak kasih boleh jangan cuma beli satu nanti ya fasilitas free ongkir kan. Tapi sebelumnya jadi kalau misalnya nah 10% itu kayak misalnya kita kalau insya Allah kita dipermudah dengan orang lain ya, itu sih Kak. Oke Kak Tampuras, sudah terjawab kami? Mungkin suara kami kurang bagus, kurang terdengar mungkin Kak, agak sinyal.
Sudah Kak, sudah Kak. Oke. Oh, sudah ya, Kak. Iya, suara kami hilang-hilang soalnya. Oh Oke, iya, Kak Tambun. mohon maaf ya Kak, soalnya itu mau hujan tuh. Iya, kata beras mungkin sudah terjawab mungkin ya, Kak. Oke, next pertanyaan Kak, selanjutnya. Oke, belum muncul. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Hanas Diari. Permisi, Kak, bagaimana caranya untuk mengetahui customer yang potensial yang mau membeli? ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini ada di materi saya tadi sebenarnya karakter pelanggan, tapi karena waktu ya, jadi saya nggak. Eh, eh, si pelanggan ini tuh dari saya karena apa? Itu customernya tuh galak, dia bakal kapok beli saya. Terus customer yang menurut saya itu adalah customer yang galak, adalah customer yang berpotensi akan tidak order lagi. Nah, kalau saya sih ada apa namanya? Saya nggak tahu juga menilai. Oh, kita royal nih. Kita udah lagi bisa saya. Jadi kita sebagai seller layanan yang bagus, otomatis itu nggak suka belanja skincare belanja terus ke kita. Jadi nggak usah deh sekarang pelanggannya ini terus nih gitu, jangan. Mereka tanya apa kita jawab gitu. Jadi biasanya itu pelanggan yang itu adalah pelanggan yang tanya terus. Jadi kita harus tahu mereka itu apa, kebutuhan mereka itu apa, kita harus misalnya mereka butuh kita gitu. Itu jadi kalau misalnya tapi bukan yang sini pelanggan ya yang penting dari awal itu benar-benar kebutuhannya dia, keluhannya dia, kita bantu. Kalau misalnya kita sudah jelaskan, misalnya kita udah jelaskan tuh, ya jangan kesini lagi. Gimana nih Kak? Bisa dibantu lagi? Oh udah Mbak, udah nggak ada nih, udah jelas. Oh gitu. Nanti saya lagi ya Kak, misalnya mungkin gitu. Jawab baik Kak, ditunggu kabar baiknya ya Kak ya. Lalu penutupnya, awalnya nggak mau ditunggu kabar baiknya ya Kak ya. Selalu kata-kata itu kalau misalnya karena ada yang karena saya jelaskan lagi gitu Kak. Oke, suaranya mungkin agak dekat mic kami. Pakai headset kami ya? Enggak sih Kak, enggak pakai. Iya, agak kurang keras suara kami. Coba didekatin lagi aja ke mic-nya. Oke, maaf ya kami. Baik Kak, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kami dari Kak Sahabat Mudah. Kak, bagi tips itunya dong untuk promosikan produk Florisman ke konsumen biar mereka yakin dengan produk kita.
Gimana tuh cara kami? Oke, untuk tips saya sampaikan tadi, pertama yaitu kita paham dulu kita paham dulu saatnya, dari kandungannya, bahan-bahannya. Setelah kita paham, kita bakal menjelaskan itu bakal mereka juga akan, kalau misalnya tahu produk kita tidak bisa menjelaskan produk kita itu apa, mereka otomatis juga akan kecewa ke kita, juga mereka gak yakin ke kita gitu loh. Kalau misalnya kita sebagai seller kita paham gitu ya kan, kita paham, kita juga ini berarti produk bagus nih, orang sellernya aja ya. Kalau misalnya kita nggak percaya diri, pelanggan itu juga akan ke kita, gitu sih Kak. Jadi kuasai dulu, yang kamu jual itu harus kamu kuasai. Namanya salah produk, harus kuasai semua, dan juga harus kita itu awalnya itu kita tanyakan dulu. Kalau misalnya contohnya kayak gini ya, contohnya kayak gini. Halo Kak, selamat malam, terima kasih Kak sudah datang ke toko kami. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya Kak? Katanya dulu keluhannya apa. Setelah keluhannya bagus disampaikan, baru kita kasih solusi mereka. Nah, pas kita jelasin produk kita, kasih testing juga. Jangan hanya cuma produk aja dan harga, kita kasih testingnya. Seperti itu. Dan juga ada testiril nih. Jadi produk ini sudah ada yang menggunakan sebelumnya. Gitu sih Kak. Jadi itu dulu. Apa? Kuasai produk kita. Kita kuasai produk kita, kita tulis ke mereka, kita nggak salah produk. Kak? Sudah terjawab kami? Sudah Kak. Oke Kak, sahabat muda, semoga terjawab pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, ada dari Kak Suheri RYE 18 nih Kak. Mbak, bagaimana cara penawaran yang efektif untuk meyakinkan calon customer baru yang kenal produknya sebelumnya agar membeli produk kita? Nah, sama seperti yang sebelumnya, tapi itu kita tanyakan dulu keluhannya. Setelah kita tanyakan keluhannya, baru deh kita tujuankan produknya. Misalnya, Kak, keluhan saya itu kusam, wajah saya tuh banyak bekas flek hitam. Apa yang bisa membuat saya tampil lebih percaya diri Kak? Biasanya gitu. Nah, itu baru kita kasih paket acne. Ini Kak, yang namanya paket acne, paket brightening, mohon maaf ya, paket brightening ini fungsinya untuk mencerahkan wajah, menghilangkan flek hitam. Nah, setelah kalian jelaskan dengan produk itu, kalian berikan testingnya, ya kan? Setelah memberikan testing, otomatis mereka juga akan membaca produk itu. Oke deh, biasanya rata-rata pembeli yang baru itu beli yang harga 35.000. Dan itu nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau udah cocok kita mereka bisa. Jadi tanyakan dulu keluhannya apa, kita kasih solusinya. Jadi kita nggak ada salah produk. Itu sih Kak.
Kaswari sudah terjawab pertanyaannya. Kakak yang lain seller, kalau kami mungkin sedang gangguan jaringan juga di sana, jadi suaranya agak kurang terputus-putus. Aduh, maaf ya. Oke, coba next pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nih kami Kak Satria Properti Aceh. Kak, bagaimana cara menanggapi ketika konsumen menolak produk kita? Menangani apa nih Kak? Oke, ini sih dua faktor. Dia menolak karena apa dulu? Karena pertama, karena dia tuh kita salah omong, bisa jadi. Kedua, dan dia belum tahu produk kita. Gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya tertolak sama pelanggan, ya udah nggak apa-apa gitu. Terkadang kalau saya itu ditolak itu nggak mbak, saya nggak cocok sama produknya. Oh gitu, kita jangan balas. Oh gitu ya kak, oke gitu, jangan. Jadi oh gitu ya kak, baik deh, mohon maaf, izin kalau misalnya apa namanya nomornya itu nomor baru kenalan gitu ya kan, kita minta izin dulu, Kak izin save nomornya ya, barangkali next time kakak akan repeat order dan penasaran dengan produk kita gitu. Jadi nggak apa-apa sih kak. Gitu kak. Jadi kita harus lebih terbuka ke pelanggan. Kalau misalnya kita ditolak, udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita tetap harus cek nomornya. Jadi kita informasi apapun, kita punya promo apapun, kita tawarkan. Berarti dia lama kelamaan akan penasaran sama produk kita. Jadi harus ada yang ditinggal dulu ya kak ya, seperti nomornya, agar mungkin ada story lebih tertarik ya kak. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau awalan, karena mereka kebanyakan menolak itu takut produk nggak cocok. Gitu. Biasanya saya tuh nawarkan, oke kak, kalau produk nggak cocok uang bisa kembali. Biasanya saya tawarkan gitu. Padahal dalam hati saya semoga cocok gitu ya kan. Ternyata nggak cocok gitu sih. Jadi oke, kita yakin dulu. Jadi kalau misalnya ditolak sama pelanggan itu nggak apa-apa. Next time harus yakin produk gitu sih. Siap kami. Iya kak. Oke kak dia lagi. Oh Kak Ajis Ramdhanil. Kalau ada ini tadi, kalau ada calon buyer, nah untuk meyakinkan dia bagaimana ya? Pernahkah ada yang beli terus dia cewek atau pernah pakai koresmen nggak sih? Oke. Cocokkan untuk wanita. Bentar. Kalau ada calon buyer terus di cewek, maaf, untuk pelanggan saya juga rata-rata kebanyakan kita ada 10% deh itu untuk ada ceweknya gitu. Nah itu tadi kita untuk meyakinkan, itu tadi kita jelaskan dulu, tanya dulu lagi. Untuk pertama kali yang paling penting, tanyakan dulu keluhannya. Setelah keluhannya sudah kita tahu, baru deh kita kasih produk yang apa namanya, produk yang itu sesuai dengan keluhannya gitu. Nah, tapi saya rekomendasikan biasanya cewek-cewek yang di tempat saya itu buat pasarnya, buat suaminya, bukan dia buat pribadi. Dari awal saya bilang, Kak, ini produk pria. Sebenarnya bisa sih buat wanita, tapi kita tidak rekomendasikan. Takutnya karena bahannya berbeda. Bahan yang digunakan dia adalah bahan yang keras, istilahnya kan gitu kan. Jadi
ada takutnya kalau nggak cocok gimana. Dari awal kita jujur aja, jangan walaupun kita apa namanya produk kita bagus dibagusin terus jangan. Jadi dari awal kita harus pengertian. Kalau misalnya yang tanya itu cewek buat suaminya atau adiknya atau kakaknya itu is okay. Tapi kalau buat dia pribadi kita dari awal kasih tahu, kasih penjelasan. Ini adalah produk pria. Kalau produk pria itu kan bahannya keras nih. Kalau misalnya nggak cocok nanti bagaimana Kak? Jadi disarankan, direkomendasikan ini produk untuk pria Kak. Sebenarnya cewek ada cocok, tapi nggak semua cewek itu cocok Kak, karena kita mempunyai bahan yang berbeda dari seperti itu sih Kak Aziz. Jadi saya pribadi saya nggak cocok pakai kloris gitu. Saya dulu pernah coba yang foam dan itu nggak cocok, pakai jerawat nggak cocok. Nah itu jadi bilang aja nggak apa-apa dari awal, Kak maaf ini kloris kan adalah produk pria nih, jadi nggak direkomendasikan untuk wanita, takutnya nggak cocok. Kalau cocok ya sudah, tapi kalau nggak cocok gimana Kak, saya takut gitu dari awal bilang aja, karena emang saya nggak rekomendasikan ini buat cewek, buat cowok gitu. Nanti kalau buat cewek beda lagi. Gitu sih Kak Aziz. Gitu Kak Aziz. Lebih di absen mungkin ya Kak terlebih dahulu untuk menawarkan. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Next pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke Kak, dari Kak Hafi Inza Farhana. Kak, gimana menanggapi buyer yang lebih pintar dari kita? Saya kan masih jual ke aja nih. Nah, ada buyer yang bahas tuner dan lain. Nah, saya nggak paham. Jadi gimana cara menanggapi hal tersebut? Aduh, gini Kak, makasih pertanyaannya Kak Hafi. Jadi kenapa kita belajar sekarang itu kita harus dasarnya dulu. Nah, dasar dari permasalahannya Kak Hafi ini kan dia belum paham produk yang kita jual kan, ya kan? Saya nggak paham, ya kan, dari ya. Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita action, kita pahami dulu produk kita. Gitu sih. Jadi kita pahami gitu. Jadi jangan sampai pelanggan itu lebih pintar dari kita, karena pelanggan yang datang ke kita adalah pelanggan yang ingin minta tolong kita memberikan solusi ke mereka. Ya, kalau misalnya contoh gini, Mbak Mel, saya minta tolong dong, wajah saya jerawatan. Masa kita bingung nih jawabnya apa? Enggak kan? Jadi kita pahami dulu. Jadi kita harus lebih pintar dari pembeli kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita memahami produk kita. Kita belajar produk kita, produk apapun itu. Ya, kita pahami. Mohon maaf kenapa dari tadi contohnya cuma EC serum, karena di meja saya cuma adanya EC serum. Nah, contohnya seperti facial foam. Facial foam itu manfaatnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kalian lebih pede lagi, mending stok semua sih Kak Alfi gitu. Misalnya kalian ambil diskon yang berapa ya, misalnya deh 25% lah atau 30%. Kalian satu EC serum satu, krim bertening satu, serum bertening satu, terus deodoran satu-satu aja deh, nggak apa-apa. Dari situ kalian akan memahami produknya dan kalian pede gitu loh, nggak apa-apa. Jadi sebelum jualan offline kita tuh harus paham dulu produk yang kita jual, supaya apapun pertanyaan yang diberikan sama pelanggan kita bisa jawab semua. Istilahnya kita tuh dokternya mereka. Masa dokter nggak tahu sih gitu? Mungkin jangan sampai salah kasih resep gitu. Jadi kita pahami dulu ya. Itu Kak Hafi.
Jadi kita harus lebih pintar, seller harus lebih pintar dari pembeli karena kita seller itu adalah istilah dokter mereka. Gitu ya. Pahami dulu produk, pahami produk, pahami produk. Kalau misalnya nggak paham, nanti bisa cek ataupun tanya sama yang sekiranya kalian ingin tanya. Misalnya bisa tanya ke grup ataupun kalian belajar dari itu. Nah, di situ kalian belajar itu sih Kak. Jadi tetap semangat Kak. Kita harus paham karena seller itu istilahnya harus lincah lah kita omong gitu. Jangan mau kalah sama pelanggan. Gitu Kak. Terus lebih mengenali produknya terlebih dahulu sebelum menawarkannya kami. Iya Kak, benar. Oke. Udah terjadi kami. Mungkin semua nih kami pertanyaannya kita akhiri ini basic malam hari ini ya. Siap Kak. Oke, terima kasih buat Mami yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan langsung nih sama teman-teman Kak. Amin. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti training basic hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di training basic selanjutnya. Saya dari tim Official Chorisman. Mohon apabila ada salah kata-kata saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Selamat malam. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Mohon maaf dan sampai jumpa lagi ya semuanya. Terima kasih.